jangan terlalu serius. Maksudnya di sini ya sih, hidup harus serius, tapi sekali waktu bermain-mainlah. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni, dan di reading kali ini aku akan membahas tema yaitu kejutan indah apa yang akan datang di bulan Desember 2020. Dan ini readingnya general, dalam artian bisa cinta, bisa juga mengenai ya kehidupan sehari-hari lah. Dan aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman yang selama ini udah subscribe channelku. Kalau misalnya belum, teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, klik tombol lonceng dan pilih option all. Lalu teman-teman juga bisa nih follow Instagramku di Jurnal Infinity. Dan sekarang kamu silahkan pilih kartunya. Di sini aku udah nyiapin 3 file. Seperti biasa, ini file pertama, file kedua, file ketiga. Kamu pilih pakai intuisi kamu. Kamu perhatikan dulu gambarnya, kamu baca dulu tulisannya, dan pilih yang mana yang paling menggetarkan hati kamu. Kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilih, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat ya. Apa kejutan indah yang akan datang di bulan Desember 2020 ini. Aku akan simpan dulu kartu penandanya, di akhir aja akan aku jelaskan. Aku akan masuk dulu ke sini. Page of Swords, Nine of Swords, Four of Cups, The Star, The Emperor. Oke. Di bulan Desember nanti, atau Desember ini ya, karena tayangnya di bulan ini, ada sebuah harapan yang akan datang ke kamu dalam hal apapun, karena ini general. Jadi ada harapan yang akan datang. Kamu diminta untuk tidak berputus asa dengan hal-hal yang sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya yang membuat kamu berpikir atau cemas mengenai hal ini. Apapun itu, pekerjaan kah, kisah cinta kah, mengenai konflik keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Ada harapannya, tapi aku akan jabarkan itu nanti. Aku akan jelaskan dulu yang awal-awal ini. Ada banyak teman-teman di file pertama ini yang merasa cemas, merasa nggak produktif, merasa kok kayaknya sia-sia banget sih aku menghabiskan tahun 2020 ini dengan nggak ngapa-ngapain, nggak dapat apa-apa, atau bahkan di sini mungkin keadaannya dari yang awalnya kerja jadi di PHK atau pemotongan gaji atau putus cinta dan sebagainya. Sehingga teman-teman di sini banyak yang merasa tahun 2020 ini bener-bener tahun yang luar biasa nggak enak, dan efeknya ini masih dirasakan sampai di akhir tahun ini, di bulan Desember ini. Banyak teman-teman di sini yang merasa cemas karena mulai ditanya, kapan nih kamu dapat kerja, udah mengusahakan apa aja buat dapat penghasilan misalnya, atau kapan nih kamu nikah, kapan nih kamu bla 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 dan sebagainya. Kamu mulai mencemaskan hal itu, sehingga kamu mulai berpikir, apakah keputusan yang aku buat ini bener apa enggak, apakah hidupku ini udah bener apa enggak, dan sebagainya kayak gitu. Sehingga yang aku lihat di sini banyak teman-teman yang merasa cemas, banyak pikirannya, Nine of Swords ya, jadi ngerasa nggak produktif, ngapain aja selama ini, kayaknya ngapa-ngapain kayak gitu. Cuma di sini di bulan Desember nanti yang bisa kulihat, teman-teman diminta untuk tetap menumbuhkan harapan, dalam artian coba diingat-ingat lagi sebetulnya di perjalanan hidup teman-teman di beberapa bulan kebelakang sampai di bulan ini, sebetulnya ada banyak peluang yang datang. Hanya saja karena satu dan lain hal, sepertinya banyak teman-teman yang masih nggak mau, nggak bisa kayak gitu. Four of Cups. Di sini banyak kesempatan di atas. Kalian bisa lihat ya, di sini ada satu cangkir yang mana ini seperti berkah, yang sebuah jalan yang terbuka. Tapi teman-teman di sini lebih banyak yang memilih antara takut, nggak percaya diri, cemas, merasa nggak mampu dan sebagainya. Makanya di sini ada satu hal yang harus diputus, atau ada sebuah sebuah keyakinan yang harus dimiliki oleh teman-teman, karena keluar kartu The Star yang mana sebuah harapan. Harapan itu ada dengan syarat teman-teman harus bisa lebih bijak, lebih pintar melihat peluang yang datang. Kayak gitu, ketika teman-teman ditawari sesuatu, misalnya ada kerja nih di tempat aku, mau nyoba nggak, kayak gitu. Sebelum mengatakan enggak, aku nggak bisa, atau enggak dulu deh, kayaknya aku nggak mampu. Nah,
dipelajari dulu, misalnya ini perusahaan apa sih, lowongan yang terbuka nih lowongan di bidang apa sih, pekerjaannya seperti apa, dan sebagainya. Kalau misalnya nanti setelah teman-teman pelajari, setelah teman-teman ngerti, oh pekerjaannya ini, perusahaannya di bidang ini, nah teman-teman bisa memutuskan apakah akan berjuang di sana, apakah akan mencoba di sana atau gimana, kayak gitu. Jangan belum apa-apa ketika ada tawaran datang langsung menolak, enggak kayak gitu, ngerasa nggak mampu, ngerasa nggak siap, ngerasa nggak pede kayak gitu. Karena aku lihat di sini karena keluar kartu The Emperor juga ya. The Emperor ini adalah seorang kaisar lo, bayangin dia posisinya di, katakanlah ya bisa dikatakan di atas raja. Makanya di sini banyak teman-teman yang potensinya tuh banyak, cuma saja karena kartu ini keluar sebagai penanda, sangat mungkin ada pihak yang secara nggak sadar, yang secara nggak langsung membuat sayap kalian itu patah sebelum kalian tuh terbang tinggi ke angkasa kayak gitu. Mungkin orang tua kalian yang ya di sepanjang pertumbuhan kalian atau selama ini merasa kamu tuh bisa nggak sih kayak gitu, atau secara nggak langsung meremehkan kemampuan kalian, atau mungkin teman-teman kalian secara nggak langsung sering bercanda, kapan ya kamu nikah, kita aja udah punya anak bla bla bla, sehingga rasa percaya diri teman-teman ini banyak yang tergerus kayak gitu loh, sehingga ya banyak yang akhirnya kepikiran, ngerasa bisa nggak sih, mampu nggak sih, kok kayaknya nggak sanggup, padahal banyak skill atau kemampuan teman-teman di sini yang masih terpendam, belum digali. Jadi bisa aku katakan teman-teman yang memilih pile pertamanya seperti emas yang masih belum ditambang, yang masih diselimuti oleh pasir, tanah, dan kotoran-kotoran mineral lainnya kayak gitu loh, masih belum dimurnikan sebagai emas. Nah, tinggal gimana teman-teman di sini mengusahakan untuk lebih percaya diri lagi, bahwa banyak hal di luar sana peluangnya tuh ada buat teman-teman, tinggal nanti gimana teman-teman mau mengambil atau tidak. Kayak gitu sih di sini intinya. Dan banyak juga di sini yang merasa takut untuk melakukan sesuatu karena nanti apa kata orang. Kalau misalnya aku kerja freelance di rumah, cuma kelihatan di rumah aja, tapi kok tiba-tiba dapat duit kayak gitu ya. It's up to you, karena freelance juga capek loh kayak gitu. Jadi diusahakan, maksudnya di sini usaha apapun yang akan teman-teman lakukan, pastikan itu baik buat teman-teman, bukan merupakan penipuan yang melanggar hukum. Dan kalau misalnya ada orang yang mempertanyakan atau bahkan menghina atau bahkan apapun, ya terima aja, karena kita nggak bisa mengikuti kata semua orang. Kita nggak lahir untuk menyenangkan hati semua orang. Jadi di sini terserah teman-teman apakah akan terus menolak tawaran yang datang, atau melihat tawaran yang datang itu sebagai sebuah bintang yang nanti akan bersinar menuju impian teman-teman kayak gitu. Karena di sini kalau misalnya teman-teman tidak menggali potensinya dan hanya menolak dan terus terjaga dalam ketakutan, teman-teman nggak akan pernah melihat bahwa teman-teman sehebat itu, seluar biasa itu. Karena di sini kartu kaisar ini menunggu untuk digali potensinya. Kayak gitu sih intinya. Dan di sini kartu oracle-nya Imrama dan Play. Imrama ini lebih kepada panggilan hati, panggilan jiwa. Jadi kalau misalnya selama ini teman-teman merasa aku nggak mau kalau kerjanya di perusahaan A karena begini-begini, nggak bonafit, nggak keren, bla 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 sebagainya, aku maunya di perusahaan B aja. Nah, coba kadang menjadikan keinginan itu sebagai satu hal yang justru membuat teman-teman menutup pintu peluang, itu bisa menjadi hal yang katakanlah kurang bagus, atau membuat kalian menutup banyak peluang yang sebenarnya datang di depan mata. Siapa tahu dengan datangnya peluang bekerja di perusahaan A itu akan membuat teman-teman menyadari, oh ternyata asik juga ya kerja di sini kayak gitu loh. Kalaupun hasilnya menyenangkan, teman-teman akan senang di sana. Tapi kalaupun tidak, setidaknya teman-teman udah mencoba kayak gitu loh intinya. Dan ini juga bisa berlaku untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta sih. Cuma karena di sini energinya lebih kepada pekerjaan, karir atau keuangan, itu yang bisa kurasakan. Karena di sini banyak sekali yang merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri kayak gitu, entah karena perkataan-perkataan orang di sekitar teman-teman yang membuat teman-teman gak pede, atau ada suatu hal kejadian yang membuat kalian ngerasa kecewa dengan diri sendiri kayak gitu sih intinya. Cuma di sini Imrama juga sebagai oracle yang meminta supaya teman-teman lebih banyak
Belajar di sini nggak harus belajar di sekolah atau kuliah atau gimana, tapi diperluas lagi informasinya, baca buku, browsing internet, baca berita setiap hari, atau mungkin teman-teman melihat di YouTube ada banyak tutorial macam-macam ya, bikin gantungan kunci, resin, bikin ikat rambut dan sebagainya. Sering-seringlah melihat hal-hal yang berbeda, siapa tahu dari tayangan tontonan yang berbeda ini timbul ide, oh ini bisa dijadikan bisnis ya, coba oh yang kayak gini bisa jadi pekerjaan ya, coba atau misalnya ke situs Fiverr atau situs-situs freelancer yang membuat kalian, oh ternyata aku bisa nih jadi desainer lepas atau apapun lah yang selama ini menjadi bakat teman-teman, disalurkan, jangan hanya dicemaskan. Kalau hanya dicemaskan aja, teman-teman nggak akan bisa mengerti seberapa hebat diri teman-teman sebetulnya, kayak gitu. Jadi ini lebih kepada belajar sesuatu yang baru atau memperdalam sesuatu yang udah teman-teman bisa sebelumnya, kayak gitu sih. Jangan ragu juga untuk bertindak, karena kalau hanya cemas, teman-teman nggak akan sampai ke tujuannya, ke bintang yang sedang bersinar ini, ke sebuah atau ke banyaknya peluang yang datang ke teman-teman, baik dari teman-temannya kamu atau dari keluarga yang nawarin kerja, nawarin peluang bisnis dan sebagainya. Itu sih intinya. Jadi jangan menutup diri bahwa kalian gak bisa, karena selama kalian gak mencoba, kalian gak akan tahu ya. Lalu di sini ada play, jadi jangan terlalu serius, maksudnya di sini ya sih, hidup harus serius, tapi sekali waktu bermain-main lah, kayak gitu loh. Jangan terus berkubang dalam kecemasan, ketakutan, sesuatu yang kadang itu hanya ada di kepala kalian aja. Jadi sekali waktu bermain-main lah. Bermain-main di sini nggak harus liburan kemana, yang sekarang juga liburan masih agak riskan ya, karena masih ada pandemi. Setidaknya kalian bisa menghubungi sahabat-sahabat kamu zaman sekolah dulu, zaman kuliah, atau membuat pertemanan baru yang misalnya sama-sama suka make up atau sama-sama suka baca novel, apapun lah yang membuat teman-teman di sini happy, atau melakukan hobi-hobi baru yang selama ini kalian nggak pernah lakukan, misalnya hidroponik kah, atau masak, atau bikin ya kerajinan-kerajinan tangan yang itu bisa jadi bisnis sebetulnya, kayak gitu. Jadi ya sekali waktu kalau emang butuh me time aja, mau ngapain lah, mau seharian di kamar cuma nonton drama Korea atau ngapain lah yang bikin kalian happy sih, intinya kayak gitu. Jadi seimbangkan hidup teman-teman antara mempelajari hal baru dan juga bersenang-senang dengan hidupnya. Karena kalau hanya memikirkan sesuatu yang belum kalian dapatkan, kalian akan stuck di kecemasan. Tapi kalau misalnya bersyukur dan bisa melihat peluang yang ada plus menikmati hidup, akan ada banyak kesegaran di kepala yang membuat teman-teman bisa melihat, oh ini peluangnya bisa aku masukin, oh ini aku bisa kerja di sini, oh aku bisa bisnis ini, kayak gitu sih intinya. Lalu dari kartu penandanya di sini Panther ya, protection. Ini menjadi sebuah warning atau saran, bisa aku katakan di sini lebih kepada kalau misalnya di sini memang teman-teman banyak yang merasa dibully atau diremehkan, dianggap nggak mampu oleh orang-orang terdekatnya kamu, di sini ya kamu punya ini kok, punya leluasa, punya free will untuk mau mendengarkan mereka atau tidak. Karena kadang kita yang harus memilih circle-nya kita, dengan siapa kita akan bertindak, akan berteman, akan mendengarkan nasihat mereka atau kritik dari mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini energinya lebih banyak untuk memikirkan kata-kata atau sesuatu yang justru membuat kalian down, coba dipilih-pilih lagi dengan siapa kalian akan berteman, dengan siapa kalian akan sering ngobrol, kayak gitu. Karena sebuah situasi atau sebuah dukungan dari circle yang positif akan membuat kamu menjadi semakin positif juga. Kalau misalnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendukung kamu, memberi semangat, selalu support, dan selalu yakin bahwa kamu tuh bisa, kamu akan jadi, oh iya aku bisa, aku disupport, aku didukung oleh orang-orang yang positif, yang yakin bahwa aku bisa. Tapi kalau misalnya kamu ada di situasi atau kondisi yang selalu meng-underestimate, bikin kamu down dan sebagainya, kamu akan terus ada di sana. Jadi di sini kamu yang harus bertindak. Mana-mana teman yang harus kamu jaga, mana teman-teman yang sebaiknya kamu lepas, kayak gitu. Kamu nggak harus kok menyenangkan hati semua orang, karena kadang yang paling mengerti diri kamu tuh ya diri kamu sendiri. Jadi berjalanlah di jalannya kamu, asal tuh tadi seperti aku bilang itu bermanfaat buat kamu dan tidak melanggar hukum dan sesuatu yang bisa merusak kamu. Itu sih intinya. Jadi apapun keputusan kita,
ya pasti ada orang-orang yang setuju, yang nggak setuju. Jadi terserah gimana kamu mau menanggapi hal tersebut. Jadi di sini intinya adalah keseimbangan antara hidup kamu, antara serius dengan hidup dan bermain, dan juga luangkan banyak waktu untuk mempelajari hal baru. Dan kalau misalnya ada peluang yang datang, coba dipelajari dulu, jangan langsung menolak sejak awal. Itu sih intinya. Oke, buat teman-teman yang memilih pile pertama, itu bisa aku katakan kejutan manis yang akan datang di bulan Desember 2020. Oke, kalau teman-teman merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile kedua atau kartu Phoenix, ini akan aku simpan dulu ya. Akan aku jelaskan di akhir aja. Aku akan masuk ke sini dulu. Two of Pentacles, Two of Swords, Six of Swords, it's the Hangman, dan Ace of Swords. Banyak pedang di sini. Oke. Buat teman-teman di bulan Desember 2020 ini, kejutan manisnya adalah mengenai banyaknya pilihan. Pilihan di sini bisa macam-macam. Bisa hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, misalnya ada sumber rezeki dari pintu yang banyak, yang mana harus kalian pilih, atau mungkin kehadiran orang baru, yang mana nggak hanya satu tapi dua katakanlah, atau pilihan-pilihan yang membuat teman-teman di sini bingung. Sebagian teman-teman di sini aku lihat sudah bisa memutuskan, baiklah aku akan memilih misalnya pekerjaan, baiklah aku akan memilih pekerjaan ini, mantep gitu, yakin dengan pilihannya. Tapi sebagian aku lihat di sini banyak yang masih sangat-sangat bingung harus memilih yang mana, belum menemukan keputusan yang tepat untuk pilihannya ini, kayak gitu. Jadi di sini ya bingung tapi sudah ketemu jalan, dan bingung dan masih belum ketemu jalan, kayak gitu. Buat teman-teman yang sudah ketemu jalannya, di sini sangat mungkin di bulan Desember ini akan menjadi sebuah pintu yang membuat teman-teman akan semakin sibuk ke depannya. Sibuk dalam artian positif ya. Di sini sangat mungkin ada banyak teman yang mulai membuka peluang keuangan di pintu yang berbeda. Dalam artian kalau misalnya teman-teman di sini katakanlah udah kerja, ada yang memutuskan untuk di luar kantor buka bisnis juga, atau misalnya udah kuliah di satu jurusan, ngambil kuliah lain di jurusan yang berbeda, kayak gitu. Jadi intinya sih sangat-sangat sibuk di bulan Desember ini. Dan bisa aku katakan sebagian teman-teman yang sudah menanti-nanti untuk mendapatkan pekerjaan, banyak di sini yang akan terbuka jalannya. Sebuah tantangan atau mungkin ada banyak peluang yang datang dan kalian harus memikirkannya, harus memilih yang mana, kayak gitu intinya di sini. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah ketemu jalannya, dan kalau yang masih bingung harus memilih ini dan itu, ya dinikmatin aja. Dan di sini aku lihat juga ada kartu Six of Swords yang menandakan akan ada pilihan juga di sini, nggak hanya mengenai pilihan kantor A, kantor B, atau si A, si B, nggak, tapi lebih kepada kadang situasinya kayak gini. Aduh, aku tuh udah lama kepingin diterima kerja atau segera kerja dapat penghasilan, tapi kok penempatannya di luar kota ya, atau aku tuh pengen kuliah ini tapi kok dapat beasiswanya jauh banget ya di negeri orang, kayak gitu sih. Jadi pertimbangannya itu juga bisa. Jadi harus meninggalkan orang-orang yang disayang, keluarga atau mungkin pasangan, kayak gitu, yang mana sebetulnya perjalanan menuju impian teman-teman ini sudah menjadi sebuah jawaban dari keinginan teman-teman yang sudah sejak lama, kayak gitu, yang sudah ditunggu-tunggu sekian bulan lalu, ketemu nih akhirnya, datanglah peluang ini, tapi harus ada yang dikorbankan gitu. Sangat mungkin juga jarak, karena Six of Swords ini seringkali mengenai jarak, perbedaan kota, perbedaan benua juga bisa, kayak gitu. Tapi yang mana sebenarnya ini positif, karena di seberang sana itu ada impian teman-teman yang menunggu untuk didatangi, untuk dikunjungi, kayak gitu. Makanya di sini nggak heran juga keluarnya The Hangman. Di sini lebih kepada teman-teman nanti akan dilatih untuk bisa memutuskan, untuk melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kalau misalnya aku menerima kerja di luar kota atau luar negeri, aku nanti akan dapat ini, tapi nanti mungkin efeknya akan begini-begini, atau mungkin nggak enaknya bakal begini-begini, kayak gitu. Diperluas lagi sudut pandangnya, karena kadang iya dan tidak itu menjadi sebuah keputusan yang besar dampaknya, nggak hanya ke hidup kamu, tapi juga ke hidup orang-orang di sekitar teman-teman, terutama yang sudah sangat dekat relasinya, kayak gitu. Atau
keluarga biasanya juga bisa. Itu sih yang bisa kulihat di sini. Lalu kartu Ace of Swords, memang di sini teman-teman yang memilih pile kedua ini akan ada banyak peluang-peluang atau pintu rezeki yang terbuka di akhir tahun ini, yang menjadi sebuah gerbang pembuka nanti ke depannya ke 2021, yang membuat teman-teman jadi banyak peluang yang bisa aku datangi, ada banyak peluang yang bisa aku jalani sebagai sebuah tantangan baru, kayak gitu sih. Karena Ace of Swords ini sebuah berkah ya, berkah terutama di hal-hal yang berhubungan dengan logika, kecerdasan, intelijen, kayak gitu. Atau di sini sebuah petualangan yang harus teman-teman lalui, seperti sebuah peperangan lah, yang dimana modal teman-teman ini adalah pedang, yang mana ya akan memenangkan pertarungan ini atau tidak ya tergantung dari perjuangan teman-teman itu sendiri. Tapi intinya di sini adalah banyak peluang-peluang yang akan datang. Pekerjaan bisa, percintaan bisa, atau terselesaikannya sebuah konflik atau masalah yang sedang teman-teman hadapi, akan ada bantuan yang datang. Intinya kayak gitu ya di Ace of Swords ini, kayak gitu sih. Jadi ya akan ada banyak pilihan, akan ada banyak pemikiran yang membuat teman-teman diam dulu, aduh aku harus gimana, aku harus bagaimana, keputusanku harus bagaimana, kayak gitu sih intinya. Dan kalaupun memang harus ada hubungan jarak jauh, ya bersiaplah, kayak gitu sih intinya di sini. Tapi kalau aku lihat di sini, karena di sini sebagai sebuah kartu hasil yang menjadi sebuah dukungan, aku lihat sangat mungkin di sini apapun keputusan teman-teman akan ada banyak yang memberi dukungan positif kok ke keputusan teman-teman nanti, kayak gitu intinya. Asalkan keputusan ini sudah dipikirkan dengan baik ya. The Hangman memikirkan dari sudut pandang yang lebih luas, dan mau nggak mau yang namanya keputusan pasti ada pihak yang setuju, nggak setuju, ngerasa happy, ngerasa terluka. Dan apapun itu, terutama ke mereka-mereka yang merasa kecewa atau terluka, ya coba diobrolin, dikomunikasikan, kayak gitu sih intinya. Jadi maunya kamu apa, kalau misalnya terpaksa harus meninggalkan keluarga, nanti diobrolin enaknya kayak gimana. Itu sih intinya di sini yang bisa aku katakan. Kalau dari kartu penandanya di sini Phoenix memang tentang empower ya, tentang kebangkitan diri, tentang kemampuan teman-teman untuk membuat sebuah keputusan. Keputusannya nggak kaleng-kaleng nih, keputusan yang besar ya untuk tahun 2021. Bisa aku katakan ini gerbangnya. Keputusan teman-teman ini akan besar dampaknya di sepanjang tahun depan sih, intinya kayak gitu. Menjadi seseorang yang lebih kreatif dan membebaskan diri untuk memilih sesuai dengan yang hati teman-teman inginkan. Itu sih intinya. Lalu di sini aku akan melihat kartu oracle-nya, The Ever Unfolding Rose dan Starseed. Oke. Aku merasa dua kartu ini sangat berhubungan ya. Akan aku jelaskan nanti dulu. Buka hati. Crack open, buka hati. Sesuatu yang datang ke teman-teman ini kadang memang harus terjadi. Dalam artian di sini pilihan ya, pilihan di sini buka hati nggak hanya mengenai buka hati untuk cinta yang baru, bisa aja, bisa kayak gitu karena di sini general, atau buka hati untuk apa ya, membebaskan diri teman-teman untuk melihat banyak hal di luar sana yang bisa kalian jelajahi, kayak gitu. Jadi jangan ragu dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kadang sesuatu yang baru itu kalau misalnya hanya diduga-duga, aduh nanti aku bisa nggak ya kerja di negara orang, atau aku bisa nggak ya kuliah di negara orang, bisa nggak ya, aku kuat nggak ya, aku sanggup nggak ya, kayak gitu. Kadang itu tampak menakutkan ya, apalagi kalau di daerah atau di sebuah situasi yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya, belum pernah mengalami. Nah, di sini diminta untuk membuka hati bahwa semua akan baik-baik aja. Kalaupun nanti ada tantangannya, ada ujiannya, ya wajar kan, membuat kamu menjadi lebih kuat lagi, lebih mendewasa lagi. Masa mau di situ-situ aja sih di sepanjang hidup? Enggak kan? Akan ada banyak hal juga yang akan nanti membawa kamu menuju impian dalam hal percintaan, bisa, atau mungkin di sini sebuah circle baru yang membuat teman-teman lebih merasa didukung, lebih merasa dicintai, lebih merasa disupport, kayak gitu loh. Lalu di sini ya, tapi di sini aku katakan sekali lagi, ini dibuka hatinya, dibuka pikirannya, bahwa peluang yang datang ini jangan dianggap sebagai beban, tapi sebagai sebuah tantangan yang bisa kalian taklukkan, kayak gitu.
Dan mengenai orang-orang yang kalaupun ada yang gak setuju ya diobrolin kayak gitu ya. Lalu di sini ada Starseed. Ini sebenarnya kalau Starseed ini ada sebuah bentuk kerinduan di sini ya. Jadi memang bisa aku katakan akan ada banyak teman-teman di sini yang harus memutuskan apakah akan menerima sebuah peluang yang membuat perpisahan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman-teman yang disayang untuk sebuah impian, untuk sebuah misi jiwa teman-teman kayak gitu sih. Jadi mau nggak mau, karena ini memang impian teman-teman, ini memang misi jiwa teman-teman ya, harus dilalui. Itu sih intinya. Kalaupun nanti terpisah jarak ya nggak apa-apa, nanti kan bisa pulang lagi. Atau mungkin bisa juga di sini karena ini momennya di akhir tahun, banyak teman-teman yang di sepanjang 2020 ini ada banyak orang yang dengan pandemi ini jadi lebih banyak waktu kumpul dengan keluarga. Tapi banyak juga teman-teman di luar sana yang akibat pandemi ini malah nggak bisa pulang, malah stuck di luar kota atau luar negeri, yang membuat nggak bisa pulang dengan sangat terpaksa kayak gitu. Kayak misalnya ada saudara nih yang nikah tapi karena dia lagi tinggal di luar negeri nggak bisa pulang kayak gitu. Nah di akhir tahun 2020 ini akan ada juga kerinduan yang pada akhirnya ketemu lagi. Yang tadinya berbulan-bulan nggak pulang, udah kangen banget sama keluarga, udah kangen banget sama pasangan, akhirnya ada momen untuk ketemu lagi. Sangat mungkin di akhir tahun ya, libur panjang, walaupun mungkin nggak senikmat tahun-tahun sebelumnya karena serba terbatas, tapi kerinduannya akan terjawab dengan pulang. Atau mungkin nanti di tanggal merah yang berderet itu lebih banyak waktu buat video call, lebih banyak waktu untuk ngobrol bareng kayak gitu sih intinya. Kayak gitu. Jadi banyak kerinduan yang akan terjawab di akhir tahun nanti. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kangen banget nanti akan ada pertemuan, kalaupun nggak secara langsung, secara virtual kayak gitu sih, yang akan mengobati kerinduan teman-teman. Dan kalau misalnya ada teman-teman emang lagi kangen dengan seseorang, kangen dengan mama papanya, kangen dengan pacarnya, dengan suami atau istrinya, ya sering-seringlah dihubungi kayak gitu sih intinya. Kalau sempat ketemu jalan-jalan ya silakan aja. Kalau nggak sempat atau belum ada momen yang tepat ya sudah, kan bisa dihubungi melalui online atau secara virtual kayak gitu ya. Lalu sini teman-teman mendapat kartu penanda Phoenix Empower. Udah jelas sih Phoenix ini, kalau teman-teman ngerti ya, burung Phoenix ini adalah burung magis atau mistis yang dia akan terbakar di akhir hidupnya dengan sendirinya. Dia akan membakar dirinya jadi abu, lalu dia akan menjadi telur dan lahir lagi dari abunya dia sendiri. Jadi bisa aku katakan di sini memang di akhir tahun ini menjadi sebuah momen yang mana teman-teman akan menemukan potensinya apa, membuat sebuah keputusan, yang mana keputusan ini sebuah keberanian karena nanti dampaknya akan besar di tahun depan kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk melihat peluang yang datang. Pelajari baik-baik peluang yang datang. Jangan hanya peluang datang kelihatan indah, diiya-iyain aja tanpa dipelajari dulu. Ya dipelajari dulu. Peluang apapun, keuangan kah, pekerjaan, perkuliahan, cinta. Jangan langsung main terima aja mentang-mentang udah akhir tahun langsung dikebut dalam 1 bulan, jangan juga. Tapi di sini harus dipelajari juga. Dan di sini juga mengenai menjadi sosok yang lebih kreatif ke depannya. Sangat mungkin berhubungan dengan pekerjaan ya, dan spiritual freedom, kebebasan teman-teman untuk memilih, karena setiap orang punya ini ya, free will, kebebasan untuk memilih. Jadi ketika pilihannya banyak, teman-teman yang akan memilih mau yang A atau yang B, mau tetap stay di kota ini atau memilih pindah di luar kota dengan peluang yang baru dan sebagainya. Tapi tetap ya di sini dipikirkan baik-baik peluang yang datang ini, jangan asal terima, asal comot gitu aja. Dan buka hati, dan mengenai kerinduan ya akan ada bantuan atau akan ada pertemuan di akhir tahun ini yang membahagiakan. Jadi membuat rindu kalian ini menjadi terhapus, hilang kayak gitu. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file kedua, kalau teman-teman merasa ini resonate, bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Oke teman-teman, makasih sudah mampir ke videoku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga atau kartu envelope ini, aku akan jelaskan kartu penandanya nanti di akhir. Aku akan masuk dulu ke bagian ini dulu. Ini nanti juga Ace of Cups. Oh,
the Death, Ten of Pentacles, Seven of Cups, the Hierophant. Oke. Bisa aku katakan, karena sebelumnya aku udah reading kartu pertama dan kedua, bisa aku katakan teman-teman yang memilih pile ketiga ini menjadi orang yang menikmati momen di akhir tahun ini. Yang paling menikmati momennya dalam artian, di sini bisa aku katakan Ace of Cups. Di sini sebuah kesempatan terbuka. Banyak teman-teman di sini yang ada kenalan baru yang akan menjurus ke hal-hal yang berhubungan dengan romansa, cinta, peluang untuk sebuah hubungan baru juga bisa. Cuma di sini karena kartunya Asia, ini sebagai kartu pembuka yang akan membuka jalannya ke arah sana. Ada sebagian teman-teman di sini yang akan ada kata jadian yuk di bulan Desember ini, tapi sebagian masih PDKT, gebetan kayak gitu, yang masih meyakinkan diri apakah akan menerima cintanya atau akan menanggapi sinyal-sinyal positif dari dia bahwa dia lagi naksir sama kamu. Atau sebaliknya, di sini kamu yang lagi naksir seseorang yang menyadari bahwa oh sepertinya aku lagi jatuh cinta kayak gitu di akhir tahun ini. Ya, karena Ace of Cups ini adalah sebuah rasa nyaman, rasa tenang di hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Kedamaian hati juga bisa. Jadi di sini kalau misalnya bukan hal-hal yang berhubungan dengan cinta, sangat mungkin teman-teman di akhir tahun ini sudah lebih bisa berdamai dengan keadaannya. Sudah bisa berdamai dengan rasa kecewa atau marah yang mungkin datang di sekian bulan yang lalu ya. Ya akibat banyak hal, mungkin finansial, mungkin pekerjaan, atau mungkin kisah cinta kayak gitu. Lalu di sini ada kartu The Death, yang mana aku selalu bilang bahwa kartu ini nggak melulu mengenai sesuatu yang buruk, tapi bisa aku katakan The Death ini adalah sebuah transformasi ya. Makanya bisa aku katakan di sini transformasinya bisa banyak hal. Teman-teman yang tadinya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan kehidupan, marah dengan seseorang, atau ya hal-hal atau emosi negatif lainnya, di akhir tahun ini justru keadaannya akan diputar balik. Akan ada banyak hal yang membuat teman-teman akhirnya menyadari, oh rasa sakitku di bulan-bulan sebelumnya ini sudah mulai sembuh. Teman-teman mulai banyak yang sembuh dari sakit hatinya, terluka hatinya udah mulai sembuh, udah bisa mulai menerima kenyataan, udah mulai bisa bangkit lagi, atau bahkan sudah sangat bangkit untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Itu sih intinya. Jadi makanya aku katakan di sini teman-teman yang memilih pile ketiga ini yang sudah sangat stabil atau sangat happy dengan hidupnya di akhir tahun ini. Dan transformasi di sini menjadi sebuah menjadi sebuah kebangkitan teman-teman untuk merayakan akhir tahun ini dengan sukacita. Jadi kalau misalnya di bulan-bulan sebelumnya banyak hal kurang menyenangkan terjadi, di akhir tahun ini teman-teman lebih bisa bernafas dengan lega bahwa segala hal yang menyakitkan itu, seperti sering ku bilang ya, itu membuat teman-teman lebih bisa menghargai banyak hal, menghargai diri sendiri, teman-teman yang maksudnya di sini menghargai diri sendiri, menghargai orang-orang yang selalu mendukung teman-teman kayak gitu sih intinya. Dan ya di akhir tahun ini juga banyak kulihat teman-teman di sini yang sudah stabil lagi nih secara keuangan, sudah mulai bisa ketemu sama keluarga. Kalau misalnya selama ini berbulan-bulan gak bisa pulang kampung nih karena terhalang pandemi, gak bisa pulang ke Indonesia karena di luar negeri lebih ketat penjagaannya mengenai ya pandemi dan sebagainya, banyak yang bisa ketemu di akhir tahun ini, kumpul lagi dengan keluarga happy, yang sebelumnya mungkin karena dampak PHK atau pengurangan gaji katakanlah jadi nggak bisa menikmati keuangan seperti sebelumnya, atau mungkin di sini kalau teman-teman ada yang tulang punggung keluarga jadi nggak bisa ngasih sebanyak itu untuk keluarganya. Nah di akhir tahun ini, di bulan Desember ini, banyak yang udah bisa mulai stabil lagi keuangannya, mulai bisa ngasih untuk keluarga, mulai bisa memanjakan diri, mulai bisa stabil lah secara ekonomi, mulai nabung lagi, mulai intinya di sini keuangannya mulai sehat lagi kayak gitu. Dan secara emosi juga karena Ten of Pentacles ini mengenai Divine Feminine ya, secara emosi sudah mulai lebih stabil lah. Stabil di sini ya seperti aku bilang tadi, mulai bahagia hatinya, mulai bisa berdamai dengan kondisi intinya. Dan di sini karena ekonominya mulai stabil ya, jadi
emosinya juga mulai stabil juga otomatis kayak gitu. Jadi kalau sebulan-bulan sebelumnya banyak yang mikir, aduh gimana bayar cicilan, uang nggak ada, tabungan makin dikit. Nah sekarang setelah keuangan mulai stabil lagi, nah mulai stabil juga kehidupan teman-teman di sini. Setidaknya udah nggak perlu mikir bayar pakai apa bulan ini, tagihan listrik dan sebagainya kayak gitu sih intinya. Walaupun di sini aku lihat masih banyak teman-teman juga yang menaruh banyak harapan ya di akhir tahun seperti biasalah. Mungkin karena di sini ya mungkin di setahun yang lalu di Desember 2019 banyak yang nanti di 2020 aku mau begini. Ternyata kita semua ditampar fakta hadirnya pandemi ini sehingga banyak hal yang tertunda, terlupakan atau jadi batal kayak gitu ya. Nah harapan teman-teman ini masih banyak yang nggak apa-apa di tahun ini belum bisa, tahun depan pasti bisa kayak gitu. Jadi semangatnya masih ada untuk mengejar lagi nih sesuatu yang sangat terpaksa belum bisa teman-teman dapatkan di tahun ini. Kayak gitu banyak mengenai pasangan, mengenai keuangan, beli rumah, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Makanya di sini aku bilang ada banyak peluang di sini. Karena di sini kan cup juga, jadi satu persatu peluangnya mulai muncul di asmara, keuangan makin stabil, mulai memikirkan kapan aku beli rumah, atau investasi atau asuransi kayak gitu. Itu sih intinya. Jadi di sini bisa aku katakan teman-teman semangatnya masih membara untuk mengejar ini, sesuatu yang teman-teman impikan dalam hal apapun. Lalu di sini karena seperti aku bilang tadi banyak hal mungkin di bulan-bulan sebelumnya atau di sepanjang tahun ini yang membuat teman-teman kecewa sebagainya. Pada akhirnya penerimaan teman-teman untuk bertransformasi, untuk berdamai dengan situasi atau berdamai dengan seseorang membuat teman-teman menjadi jauh lebih bijak, jauh lebih mendewasa di akhir tahun ini. Karena pelajaran yang didapat sepanjang 2020 ini luar biasa untuk banyak orang kayak gitu, termasuk teman-teman di sini. Makanya kebijaksanaannya lebih lagi, semakin mendewasa dan secara spiritual lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kayak gitu, apapun agama teman-teman. Dan di sini keyakinan bahwa segala sesuatu tuh udah ada yang mengatur. Itu keyakinan itu semakin ada di pikiran teman-teman, bahwa kadang kita nggak bisa memaksakan sesuatu kalau emang belum waktunya, kalau emang belum ada jalannya. Tapi ketika sudah terbuka jalannya, gampang aja dapatnya karena emang udah dikasih jalannya kayak gitu. Jadi udah nggak terlalu ngoyo atau nggak terlalu ngepush diri untuk mendapatkan ini dan itu. Di tahun 2020 banyak yang belajar teman-teman di sini untuk kadang merelakan, menunggu, bersabar. Kayak gitu sih yang bisa aku katakan di Hierophant. Ini kartu yang bener-bener bijak sih, bijak banget. Jadi kadang kartu di Hierophant ini bijak tapi secara keuangan dia seret. Tapi karena di sini keluarnya Ten of Pentacles, bisa aku katakan ya kebijakannya dapat, keuangannya dapat, materi duniawinya dapat kayak gitu. Jadi selamat buat teman-teman di sini, diaminin ya. Lalu di sini birthing a new age, pillar of light. Wah, ini emang lagi happy banget sih, bisa aku katakan teman-teman yang memilih pile ketiga ini kondisinya lagi bagus banget. Jadi di sini yang satu lagi ngangkat tangan ke atas, yang satu juga sama. Jadi intinya sih di sini lagi happy dengan hidupnya, happy dengan diri sendiri, happy dengan pencapaian teman-teman selama 2020 ini. Walaupun banyak rencana yang morat-marit berantakan, nggak terrealisasi, tapi aku lihat di sini teman-teman banyak yang bersyukur kok, karena di Hierophant ya, banyak yang bersyukur dengan keadaannya selama 2020 ini. Walaupun nggak seperti yang kalian rencanakan, banyak yang gagal, banyak yang hal-hal yang bikin sedih, bikin nangis karena nggak terrealisasi, tapi rasa bersyukur dari teman-teman di sini membuat teman-teman menjadi lebih bisa happy dengan hidupnya, happy dengan situasinya, berdamai dengan kondisi kayak gitu. Dan karena di sini rasa bersyukurnya itu dikembalikan ke teman-teman, makanya di sini rezekinya juga mulai ngalir lagi nih, berkahnya mulai terbuka lagi kayak gitu ya. Dreaming a new world into being. Jadi meskipun sudah mendapatkan beberapa hal di akhir tahun ini, masih ada impian teman-teman yang masih bisa dicapai. Jadi jangan cemas ya, sesuatu yang tertunda atau yang terbatalkan oleh situasi di 2020, kalau teman-teman yakin dan ada usaha untuk menggapainya, akan terbuka juga jalannya ke sana. Jadi tenang aja, 2021 masih menanti untuk dijelajahi dan dinikmati.
Oke. Lalu di sini emang lagi happy sih teman-teman, di sini Pillar of Light. Dan bisa aku katakan di sini sangat mungkin karena kondisi emosi dan keuangannya udah stabil, sangat mungkin di sini teman-teman yang akan menjadi orang yang memberi banyak bantuan ke orang lain, entah dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar teman-teman, gak hanya mengenai uang, tapi juga waktu-waktunya lebih banyak yang dicurahkan untuk mereka. Waktu untuk mendengarkan cerita orang lain, teman-teman kamu, atau mungkin di sini tenaga, bantuan untuk dalam hal apapun. Karena di sini banyak juga orang yang nanti akan meminta bantuan ke teman-teman. Jadi apakah teman-teman akan membantu atau tidak ya? It's up to you kayak gitu ya. Kalau emang ada waktu, ada tenaga, atau ada materi untuk membantu ya silahkan dibantu. Tapi kalau misalnya enggak pun ya dibantulah dengan doa kayak gitu. Karena energi positif dari teman-teman di bulan Desember ini ya diharapkan bisa memberikan energi positif juga ke orang-orang yang sekiranya butuh bantuan dari teman-teman kayak gitu ya. Dan intinya sih lagi happy sih di sini, aku tidak melihat ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Cuma ya yang namanya hidup pasti ada ujian, jadi ya kalaupun itu datang di akhir tahun ini dinikmatin aja, karena berkah teman-teman ini aku lihat banyak sih yang akan menjadi gerbang di tahun 2021. Itu sih intinya. Lalu di sini envelope ya. Envelope new pathways. Consider whether you are happy on your current path. Iya. Jadi kalau kamu happy dengan jalan kamu sekarang, ya udah dinikmati. Atau kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh kayaknya aku ingin membuka peluang baru di pekerjaan baru, atau membuka peluang baru di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, ya udah teman-teman nikmati perjalanan di jalan yang udah teman-teman pilih kayak gitu. Enak enggaknya ya pasti ada enaknya, pasti ada enggaknya, dinikmatin aja kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa aku akan bertahan dengan pekerjaanku sekarang, aku akan bertahan dengan pasanganku sekarang, ya nggak apa-apa, itu akan menjadi jalan teman-teman untuk dinikmati di sepanjang akhir tahun ini atau di tahun 2021 nanti. Kayak gitu sih intinya. Jangan ragu untuk membuat keputusan di sini intinya. Jadi walaupun teman-teman di sini udah happy, tapi kalau misalnya ada peluang yang membuat teman-teman ngerasa akan lebih dekat ke impian teman-teman, ya silakan aja kayak gitu. Tapi dipikirkan dulu ya, jangan mentang-mentang tiba-tiba ada tawaran pekerjaan dari perusahaan baru langsung diambil aja. Karena kadang sesuatu yang tampak indah itu juga harus dipelajari, dipikirkan, didiskusikan kayak gitu. Jangan sampai jalan yang udah enak ini malah jadi salah langkah karena ceroboh. Kayak gitu sih intinya buat teman-teman yang memilih file ketiga. Intinya di sini happy lah intinya. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, selamat menikmati indahnya akhir tahun ini dengan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kalau teman-teman merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh share di kolom komentar, boleh share juga ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Oke teman-teman, makasih dan sampai ketemu lagi di readingku selanjutnya. Bye bye.